Halo semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah bersama Bu Emma. Nah, meskipun kalian masih belajar lewat online, masih belajar di rumah, tapi nggak usah khawatir karena Ibu tetap akan menyampaikan materi lewat lewat video YouTube Ibu ya. Nah, setelah kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi kan. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama, struktur deskripsi itu terdiri dari 3 bagian. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang pengertiannya ya. Nah, yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini memuat tentang pernyataan umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang digambarkan secara umum. Misalnya ada nama, terus lokasi atau tempat objek itu berada, bisa juga tentang sejarah dan objek tersebut dan lain-lain. Jadi di bagian identifikasi ini masih mencantumkan hal-hal yang secara umum. Tujuannya untuk memberitahu kepada pembaca tentang apa sih objek yang akan kalian bicarakan. Sampai sini paham ya? Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Di bagian ini penulis sudah semakin rinci karena isinya tentang perincian dari objek yang dideskripsikan. Misalnya tentang bentuk, warna, ukuran, dan lain-lain. Jadi di bagian ini penulis juga mulai menggunakan panca inderanya sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan. Terus yang ketiga, simpulan atau kesan. Bagian yang ketiga ini berisi pengulangan lagi dari apa yang disampaikan penulis dari awal sampai akhir. Dan untuk bagian yang ketiga ini tidak wajib ada. Jadi bagian yang ini juga bisa dihilangkan ya. Yang penting ketika kalian membuat teks deskripsi, kalian harus mencantumkan identifikasi dan deskripsi bagian. Jadi ulang, teks deskripsi itu strukturnya ada 2, identifikasi dan deskripsi bagian. Walaupun di beberapa teks itu masih ada bagian ini simpulannya ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh teks deskripsi. Di sini Ibu sudah membuat teks berjudul Rumah Altara. Pada paragraf 1, kalian bisa melihat tentang gambaran umum objek yang dibicarakan. Dalam hal ini adalah rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Altara. Di situ ada perincian umum tentang letak lokasi rumahnya di mana, terus bentuk rumahnya bagaimana. Berarti paragraf 1 ini termasuk bagian identifikasi karena berisi gambaran umum suatu objek. Sekarang kita lihat yang paragraf kedua. Di paragraf kedua itu sudah semakin rinci. Kita bisa tahu di ruang tamu itu ada apa, jumlah kamar, lalu di dapur letaknya di mana dan di sana ada apa saja. Karena itu berupa perincian, maka paragraf kedua ini termasuk bagian deskripsi bagian. Jadi bedanya di situ. Kalau yang paragraf 1 itu masih secara umum. Sedangkan di paragraf 2 sudah mulai masuk ke hal-hal yang dirinci. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, sampai jumpa. Bye.